Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan fiskal bisa menjadi bantalan untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi tahun 2023. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel KCA ASP Official. Akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat dan media yang membahas terkait dengan resesi tahun 2023, perlambatan ekonomi 2023 dan tahun 2023 akan gelapkah teman-teman? Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan fiskal bisa menjadi bantalan untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi tahun 2023. Nah, apa sih kebijakan fiskal itu dan apa sih yang dilakukan agar menekan perlambatan ekonomi tahun 2023? Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan kebijakan fiskal. Istilah ini sering diungkapkan pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Namun, seperti masih ada yang belum mengerti apa itu kebijakan fiskal. Nah, mengutip dari buku Kebijakan Fiskal dan Moneter yang berjudul Teori dan Empirikal karya Wayan Sudirman, kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya diterapkan dalam rencana pembangunan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan fiskal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Artinya adalah peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan ini adalah kebijakan yang digunakan untuk mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional gap. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Artinya adalah penurunan atau pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian yang bertujuan untuk mengontrol inflasi. Kebijakan ini adalah kebijakan yang digunakan untuk membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Lalu, apa sebenarnya tujuan kebijakan fiskal ini, teman-teman? Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk meningkatkan investasi dan menghambat bentuk investasi tertentu, meningkatkan kesempatan kerja, menanggulangi inflasi, dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, apa kira-kira hubungannya kebijakan fiskal dengan perlambatan ekonomi 2023? Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati optimis bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai instrumen fiskal bisa menjadi bantalan untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi pada tahun 2023. Beliau telah menilai bahwa pemerintah bersama DPR telah membuat APBN 2023 untuk menghindari resiko dari pasar yang sangat tidak pasti akibat konflik geopolitik dan tekanan inflasi. Kehadiran APBN dengan defisit anggaran yang kembali di bawah 3% PDB dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi, sehingga berpotensi menjadi penguat sektor konsumsi maupun investasi. Dalam laporan World Economic Outlook terbaru, IMF memperkirakan perekonomian global berada pada kisaran 3,2% pada 2022 dan melambat hingga 2,7% di tahun 2023. Atau menurun 0,2% dibandingkan outlook pada Juli 2022. Economic Counselor IMF Pierre Oliver menjelaskan sebagian besar negara mengalami kontraksi hingga tahun depan dengan negara perekonomian terbesar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China akan melanjutkan tren perlambatan. Perlambatan ini dipengaruhi oleh konflik di Ukraina, tekanan inflasi, dan pelemahan ekonomi di China. Tapi teman-teman tidak perlu panik dan dihimbau untuk tetap tenang. Karena menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dodi Budiwaluyo telah menilai bahwa ketahanan ekonomi Indonesia saat ini masih baik. Dan kinerja pertumbuhan berada di jalur yang benar. Meski IMF menurunkan proyeksi global dalam laporan terbaru. Penyebabnya adalah ekspor komoditas yang masih menjadi primadona. Lalu adanya penguatan industri hilirisasi atau olahan barang hasil mineral yang berorientasi pasar.
Maka dari itu, mari teman-teman kita sama-sama untuk mempersiapkan diri agar kita siap hadapi resesi apabila itu terjadi. Nah, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua.